Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian sesi yang kedua di Masjid Imam Muslim Kediri, dan temanya masih sama, antara mukmin dan dunia, melanjutkan pembahasan tadi malam. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang larangan untuk bangga dengan dunia, di mana orang yang bangga dengan dunia umumnya adalah mereka yang tidak atau kesulitan untuk bisa hidup zuhud terhadap dunia. Jadi kalau kita sering mendengar istilah zuhud, lawan dari zuhud itu al-farah. Lawan dari zuhud adalah kebanggaan dengan sesuatu. Maka zuhud dari sesuatu berarti dia tidak bangga dengan sesuatu tersebut. Baik, coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 76 dan 77. Surat Al-Qasas ayat 76-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun termasuk di antara umatnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, dan dia bertindak melampaui batas kepada mereka. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepada Qarun al-kunuz, perbendaraan harta. Ma inna mafatihahu, yang jumlahnya andaikan kuncinya itu dipikul, maka yang bisa mikul adalah latanu bil usbati ulil quwwah, harus dipikul oleh orang-orang besar, orang-orang kuat, dan itu pun bil usbah, beberapa orang. Idh qala lahu qaumuh, ingatlah ketika kaumnya menyampaikan pesan kepada Qarun. Pesan yang pertama kita lihat ya. Yang pertama, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau bangga dengan dunia. Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Yang kedua, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah negeri akhirat yang telah Allah berikan kepadamu. Bersemangatlah untuk mencari kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, ini 4 pesan dalam Al-Quran yang diarahkan kepada Qarun, dan para ulama mengatakan
inilah interaksi yang ideal seseorang dengan hartanya. Interaksi yang ideal seseorang dengan apa? Hartanya. Baik. Sekarang kita mulai dari pesan yang pertama. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau bangga dengan dunia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Penampakan bangga dengan dunia itu beragam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan seperti ini. Mereka yang bangga dengan dunia dikatakan oleh Allah, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Umumnya manusia mereka bangga dengan dunia, sementara kehidupan dunia itu hanyalah kenikmatan yang sangat sementara. Padahal kenikmatan dunia itu adalah sesuatu yang sangat sementara. Sehingga praktek bangga dengan dunia dicela oleh Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang contoh bangga dengan dunia. Wailul likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah al-humazah lumazah. Bagaimana karakter al-humazah ini? Karakternya adalah mereka itu jama'a malan wa addada, suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dalam tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan di masa silam itu ada orang yang dia punya hobi ngitung harta. Sebelum tidur ngitung harta, kemudian ditaruh. Bangun tidur pertama kali yang dihitung adalah hartanya. Ketika dia keluar rumah, begitu balik masuk ke dalam rumah, dia ngitung harta. Dia bisa merasa bahagia dengan ngitung hartanya. Pak, tapi zaman sekarang kan tidak ada Pak orang kayak gitu. Apakah berarti tafsir Al-Quran ini sudah nggak berlaku lagi? Sekarang lebih parah lagi. Ada orang yang dia merasa bahagia ketika cek saldo. Ada nggak ya? Ada? Banyak. Sehingga dia tidak ada aktivitas muamalah, tidak ada aktivitas transaksi, tapi dia merasa bahagia ketika cek saldo. Sebelum tidur cek saldo, bangun tidur cek saldo, lagi suntuk cek saldo, bahagia dia. Sehingga cuman melihat angka di rekeningnya dia merasa bahagia. Itulah kondisi dan contoh penampakan orang yang bangga dengan dunia. Baik. Dan praktek seperti ini di samping dicela oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebut ini termasuk di antara akhlak yang buruk. Akhlaknya al-humazah lumazah. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar kita tidak bangga dengan dunia? Obat yang paling mujarab untuk menghindari prinsip bangga dengan dunia atau sifat bangga dengan dunia adalah kita berjuang untuk zuhud. Terus zuhud itu apa Pak? Zuhud bukan masalah kaya atau miskin. Karena zuhud itu amalan batin. Bisa saja orang hidup zuhud meskipun hartanya berlimpah. Sebagaimana orang bisa menjadi manusia rakus dunia dan bangga dengan dunia walaupun dia tidak memilikinya. Karena itu Raja Sulaiman adalah seorang nabi yang zuhud meskipun beliau memiliki banyak harta. Zulkarnain termasuk di antara raja yang zuhud meskipun kekuasaannya mencakup semua dataran di muka bumi. Sehingga zuhud itu bukan masalah banyak dan sedikitnya harta. Terkadang ada
anggapan sebagian orang miskin itu lebih mulia daripada kaya. Atau misalnya, mohon maaf ya, misalnya ustadz yang miskin dengan ustadz yang kaya itu mulia mana? Menurut penilaian Anda, antara ustadz kaya dengan orang ustadz yang miskin lebih mulia mana? Hah? Lebih mulia yang kaya atau yang miskin? Terkadang banyak yang lebih menghormati ustadz yang miskin daripada yang kaya, padahal dua-duanya misalnya guru dia. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya mereka yang hidup miskin itu lebih bertakwa, yang hidup miskin itu lebih zuhud dan seterusnya. Padahal zuhud itu bukan masalah kaya dan miskin. Siapa nama sahabat yang kaya raya? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Zuhud gak mereka, Pak? Mereka termasuk di antara orang yang zuhud. Lalu seperti apa prinsip zuhud itu? Coba kita baca keterangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Intinya adalah memutus hubungan antara dunia dengan batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikudz zahir. Ketika seseorang bisa memutus hubungan antara dia dengan dunia, lam tadurrahu alaikudz zahir, maka apapun yang ada di lahiriah, apapun harta dunia yang di permukaan, tidak akan membahayakan kondisi hatinya. Famata kana al-malu fi yadika, selama harta itu hanya ada di tanganmu, walaysa fi qalbika, dan tidak sampai ada di hatimu, lam yadurraka walau kathur, tidak akan mempengaruhi dirimu meskipun jumlahnya banyak. Wa mata kana fi qalbika, dan selama harta itu ada di hatimu, darraka, itu akan membahayakanmu, walau lam yakun fi yadika minhu syai', meskipun di tanganmu tidak membawa apapun. Jadi kata kuncinya apa tadi? Memutus ketertarikan batin terhadap dunia yang ada di permukaan. Sehingga harta jadikan hanya harta di permukaan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Baik. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang seperti apa dunia yang tidak ada dalam hati. Kalau tadi kan penjelasan Ibnu Qayyim masih global ya. Intinya kalau kamu pengen hidup zuhud, kata kuncinya adalah kau jangan masukkan duniamu, hartamu ke dalam hatimu. Biarkan dia hanya di tanganmu, tapi tidak ada di hatimu. Terus kayak apa dunia yang tidak ada di hati itu? Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ayakun rajulu zahidan wa indahu alfu dinar. Apakah seseorang bisa menjadi manusia yang zuhud sementara dia punya duit sebanyak 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa, Pak? Berapa 1000 dinar? Berapa 1000 dinar? Pinten, Pak, 1000 dinar? 4 miliar. 1000 dinar itu 4 kilogram emas. Sekarang 8 M. Karena 1 gram kan 2 jutaan ya. Bahkan lebih, 2,5 sekarang. Baik. 2,7, Masya Allah. Jadi kalau seseorang punya uang 1000 dinar, bisa nggak dia jadi punya emas sebanyak 4 kilogram
bisa enggak dia jadi orang yang zuhud? Faqala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad memberikan jawaban, na'am, bisa. Ala syaritatin, dengan syarat. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Saya ulang ya. Ini penting untuk kita jadikan sebagai hafalan bagi kita semuanya. Bagaimana prinsip zuhud kata beliau? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa gembira, tidak merasa bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Walihada, karena itulah, kana sahabatu azhadal ummah, para sahabat menjadi manusia yang paling zuhud, ma'ama biaidihim minal amwal. Para sahabat menjadi orang yang paling zuhud sementara di tangannya mereka punya banyak harta. Sehingga walaupun para sahabat itu orang yang kaya, walaupun para sahabat mereka adalah orang yang berkecukupan, tapi harta hanya ada di tangan, tidak sampai dimasukkan ke dalam hati, maka mereka menjadi manusia yang paling zuhud di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kasih contoh. Anda sudah ngantuk? Insyaallah. Ini tantangan kajian subuh ya. Didongengi liar-liar merem. Kalau misalnya Bapak punya mobil, lalu mobil itu keserempet baret, kira-kira sedih atau biasa saja? Hah? Gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Kepikiran atau tidak? Kepikiran. Kenapa kepikiran? Nanti biaya deko, biaya ini, biaya ini. Apalagi kalau penyok, kira-kira kepikiran gak? Makin kepikiran. Sehingga ada orang misalnya punya 5 mobil, 1 mobil keserempet truk, penyok. Kepikiran? Wah, kepikiran Pak Ustaz. Padahal dia punya 5, yang 4 itu masih utuh, gak kesentuh apapun. 1 keserempet, itu pun gak hilang mobilnya, cuman keserempet penyok, kepikiran terus. Berarti itu contoh apa? Harta ada di hati. Sehingga posisi harta Anda ketika berkurang, sebenarnya berkurangnya bukan berkurang hilang, kualitasnya aja turun dikit, Anda kepikiran. Dalam posisi itulah kita berarti belum bisa zuhud terhadap dunia. Walaupun mungkin cuma punya 1 mobil, walaupun mungkin cuma punya 1 motor, motornya keserempet atau spionnya kesenggol, lalu bengkok dikit, kepikiran? Kepikiran. Di saat kita masih kepikiran terhadap berkurangnya sebagian kecil dari harta kita, maka kita belum bisa zuhud. Ibu-ibu misalnya, gelas 1 pecah, kepikiran atau tidak? Hah? Ngamuk, akhirnya dipecahi semua. Insya Allah. Jadi kalau gelas 1 pecah, kira-kira kepikiran enggak Pak? Wah, kepikiran ya Pak. Istri saya kalau gelas 1 pecah, piring 1 pecah, Masya Allah Pak, itu emosinya dari pagi sampai sore gak hilang. Berarti apa? Gelas ini ada di hatinya, sehingga ketika hilang kepikirannya panjang. Termasuk misalnya ketika Bapak pakai baju, kecantol paku, hilang 1 benang. Hilangnya cuman 1 benang, tapi kan kelihatan jadi kurang bagus ya. 1 benang hilang di baju kita,
nampaknya gimana Pak? Kainnya yang mulus jadi nggak mulus. Kepikiran nggak? Kepikiran. Aneka kepikiran-kepikiran saat Anda mendapatkan musibah dunia, berarti kita masih jauh dari sifat zuhud. Karena kata kuncinya adalah alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Contoh yang lain, ada orang punya cincin 3, hilang 1. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Dicari atau tidak? Dicari. Ketika nyari belum ketemu selama sehari, sampai malam, kira-kira emosi. Ada seorang sahabat memakai cincin emas, ketemu Nabi SAW, tangannya langsung dipegang, cincinnya ditarik. Lalu beliau mengatakan, ya'midu ahadukum bijamratin minan nar fi yadihi. Ada orang yang sengaja naruh bara api neraka lalu ditaruh di tangannya. Kemudian cincin tadi dibuang oleh Nabi SAW. Setelah itu beliau pergi. Saat Nabi SAW pergi, sahabat tadi bengong. Datang sahabat yang lain, ambil cincin itu. Ambil cincin itu. Kau bisa manfaatkan untuk yang lain, kasihkan istrimu. Yang penting tidak dipakai oleh laki-laki, karena laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Apa kata sahabat ini? Aku tidak mau mengambil apa yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Nggak ada Pak di tempat kita kayak gitu Pak. Jadi kira-kira kalau Bapak mengalami kayak gitu, emosinya sama siapa? Sama yang buang. Sehingga mungkin kalau kita dilahirkan di zaman beliau, kayaknya belum siap jadi sahabat. Disikapi seperti itu oleh Nabi SAW, kita mungkin akan emosi kepada beliau. Masa Anda emosi sama Rasulullah SAW? Sahabat cincinnya dibuang, beliau tidak emosi kepada Nabi SAW. Dan ketika diminta tolong ambil, apa beliau katakan? Aku tidak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Nabi SAW. Itulah contoh orang yang harta hanya ada di mana? Hanya ada di tangan, tidak ada di hati. Jadi kalaupun hilang ya sudah. Apa yang ada di tangan saya hilang, saya bisa cari lagi yang lain. Apa yang saya miliki hilang, saya bisa cari lagi yang lain. Itulah prinsip zuhud. Sehingga kira-kira setelah kita melihat kasus seperti ini, berarti makna zuhud itu apa Pak? Merasa tidak butuh dengan dunia. Dalam posisi kita tidak mencintai dunia tadi. Sehingga kata kunci dari zuhud adalah orang itu tidak mencintainya, walaupun mungkin dia memanfaatkannya. Makanya ini saya ulang ya, kalau tadi saya sebut merasa tidak butuh, ini keliru. Yang lebih tepat merasa tidak mencintai dunia. Sehingga perasaannya dijaga, jangan sampai terlalu cinta terhadap dunia. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditemukan oleh siapa? Siapa yang menemukan Nabi Yusuf? Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datanglah kafilah dagang, fa'arsalu waridahum. Kemudian kafilah para pedagang ini mengutus warid. Siapa warid Pak? Pembantu. Jongos yang melayani kafilah dagang ini namanya warid. Fa'arsalu waridahum. Mereka pun menyuruh waridnya untuk mencarikan air. Fa'adla dalwa. Kemudian sang warid ini memasukkan timba ke dalam sumur tadi. Begitu diangkat, warid ini menemukan apa?
anak. Qala ya busyra hadza gulam. Kabar gembira, ini ada anak. Wa asarruhu bidha'ah. Lalu Nabi Yusuf disembunyikan bersama dengan barang. Jadi yang nemu itu bukan Pak Bos, bukan pedagang, tapi yang nemu itu pembantu kafilah dagang tadi. Mungkin kalau bahasa kita ya kernet. Jadi kalau ada bis, rombongan bis, kernetnya itulah yang menemukan Yusuf. Ditaruh mana Yusuf ketika ketemu? Ditaruh di bagasi agar tidak ketahuan tuannya. Nah, untuk menjaga jangan sampai ketahuan, dijuallah Yusuf kepada siapa? Orang Mesir, orang kaya di Mesir. Bagaimana cara mereka mentransaksikan Yusuf? Wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka mentransaksikan Yusuf. Syarauhu itu bisa bermakna menjual dan membeli. Mereka memperjualbelikan Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahim dibayar pakai dirham. Dirham itu berarti bahannya apa? Perak. Lebih murah daripada dinar. Ma'dudatin, yang bisa dihitung. Jadi nggak dicakup gitu ya. Tapi dirhamnya bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka terhadap Yusuf sama-sama zahidin. Apa makna zahidin? Mana zahidin? Zuhud terhadap Yusuf. Sama-sama tidak suka dengan Yusuf. Sehingga yang jual nggak suka Yusuf, yang beli juga nggak begitu tertarik dengan Yusuf. Masya Allah, calon Nabi diberlakukan seperti ini. Korban trafficking, jual beli manusia, dijual dengan harga murah, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung, dalam keadaan yang jual dan yang nggak beli tidak merasa senang dengan Yusuf. Coba Bapak bayangkan kalau Bapak punya barang itu Bapak tidak butuh, dibeli oleh orang yang juga tidak butuh. Kira-kira harganya berapa, Pak? Datang tukang rosok, ya. Bapak punya kulkas bekas yang sudah rusak, terus dijual. Begitu tukang rosoknya tadi nimbang, Anda tanya, berapa Pak? Ya Pak, kalau mau 10.000. Kulkas kok 10.000? Ya kalau mau 10.000, kalau enggak ya sudah, tak tinggal. Anda sebagai pemilik kulkas kira-kira gimana? Sekawanan ya Pak. Sehingga enggak tega untuk menerima bayaran 10.000. Karena Anda tahu, ini dulu barang berharga, tapi sekarang karena sudah rusak, saya enggak manfaatkan. Begitu dijual, dihargai rosok, Bapak cuma dihargai 10.000, keberatan untuk menerima. Itulah contoh. Warid tadi menjual Yusuf karena takut ini kalau ketahuan tuannya nanti mereka akan minta bagi hasil. Yang kedua, orang kaya Mesir ketika membeli Yusuf dalam posisi, saya belum butuh untuk menerima orang seperti ini, tapi nggak apa-apa lah, sini saya beli. Maka dibeli dengan harga murah. Nah di situ ada kalimat wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu zuhud terhadap Yusuf. Sehingga apa arti kata dari zuhud di sini? Tidak butuh. Baik. Seorang mukmin yang dia ketika berinteraksi dengan dunia dan dia bisa hidup zuhud terhadap dunianya, dia jaga perasaannya, dia jaga situasi hatinya untuk tidak merasa butuh dengan dunia. Lalu bagaimana caranya Pak? Agar kita bisa dalam keadaan tidak mencintai dunia tadi. Sebelumnya tolong bedakan dua hal ini ya. Antara cinta dan butuh. Itu dua hal yang berbeda. Suami istri di usia 70 tahun mereka tidak mau berpisah. Itu alasannya cinta atau butuh?
Hah? Alasannya cinta atau butuh? Alasannya yang laki-laki cinta, yang perempuan butuh. Betul ya? Nggih, Pak. Masya Allah. Jadi cintanya suami kepada istri itu nggak ada ujungnya, Pak ya, sampai mati. Tapi istri kepada suami, aku butuh ya Mas. Butuh napa? Sawah. Masya Allah. Baik. Jadi kenapa terkadang ada orang yang sudah tua, yang mungkin mereka sudah nggak kumpul lagi, tidurnya saja pisah, sering berantem, tapi tidak cerai. Anda mungkin bisa mengatakan, kayaknya orang ini sudah nggak bicara cinta-cintaan lagi, tapi lebih karena alasan mereka saling butuh, saling bisa ngeladeni, gitu ya. Sehingga yang laki-laki pengen diladeni, disediain teh dan kopi tiap pagi. Yang perempuan pengen diladeni, masih ada nafkah yang bisa dia terima. Sehingga terkadang alasannya karena alasan butuh. Maka cinta dengan butuh sama atau beda? Beda. Ada cinta, ada butuh. Sekarang coba kita lihat keterangan dari Syekhul Islam. Syekhul Islam pernah menyebutkan, thumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mala bisakhawati nafsin liyubaraka lahu fihi. Selayaknya seorang muslim mengambil harta bisakhawati nafsin, dengan cara tidak bernafsu. Liyubaraka lahu fihi, agar hartanya diberkahi. Wala ya'khudhuhu bi israfin wa hala', dan janganlah dia mengambil harta dengan terlalu menggebu-gebu, terlalu bernafsu. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala'. Cara agar kita tidak mencintai harta adalah jadikan harta itu layaknya toilet. Jadikan harta itu layaknya toilet. Alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makana. Yang dia merasa butuh terhadap toilet, tapi toilet tidak ada di hatinya. Baik, ada nggak di antara jamaah yang nggak butuh toilet? Angkat tangan. Yang nggak butuh toilet, ada? Semuanya butuh toilet. Baik, ada nggak di antara jamaah yang mencintai toilet? Yang mencintai toilet, coba angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Tidak ada. Sehingga beliau ngasih ilustrasi. Kayak gimana sih Pak? Dibutuhkan tapi tidak dicintai itu. Yang katanya itu adalah teori zuhud yang paling gampang. Intinya tadi kata Ibnu Qayyim gimana? Putus hubungan antara lahiriah dengan batin. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad, kau tidak merasa bangga ketika bertambah hartamu dan tidak merasa sedih ketika hartamu berkurang. Untuk bisa mewujudkan kayak gini, dilengkapi keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadikan harta itu layaknya toilet. Kau butuhkan tapi tidak kau cintai. Tidak kita jumpai ada orang yang mencintai toilet. Sehingga ketika bangun rumah, di depan rumah ada toilet, buka pintu ada toilet, pojok sana ada toilet. Masya Allah, rumahmu berhias toilet. Kenapa kok rumahmu banyak toilet? Aku mencintai toilet. Ada ceritanya ya. Sehingga di dalam rumah toilet sekian, ada 1 atau 2. Tapi orang tidak mencintainya. Walaupun semuanya membutuhkannya. Subhanallah. Sangat mudah untuk dipahami, tapi berat untuk dijalani. Mudah dipahami, berat dijalani. Teorinya zuhud itu gampang. Namun ketika dijalani susah. Baik. Nah, inilah yang kemarin kita sampaikan. Tadi malam kita sampaikan bahwa berbicara tentang masalah interaksi mukmin dengan dunia, mungkin kita hanya bisa belajar dari sisi teori. Kita bisa memahami dari sisi wawasan. Tapi ketika kita praktekkan dalam dunia nyata, berat.
sebab ini berkaitan dengan masalah suasana batin. Mengubah suasana batin seketika itu berat. Maka butuh belajar dan berlatih. Nah, salah satu di antara cara belajar yang mungkin bisa dilakukan adalah coba Bapak berlatih, kalau ada hartanya yang hilang atau berkurang, tahan diri, jangan sedih. Tapi sedih itu otomatis ya Pak. Ya tahan diri, gimana caranya biar gak sedih. Mungkin dia dihibur dengan sesuatu yang lain, dihibur dengan nikmat-nikmat yang lain. Intinya tahan diri, jangan sampai dia sedih. Karena kalau dia sedih, nah, berarti dia gagal untuk jadi orang yang belajar zuhud. Baik, pertanyaan sekarang. Antara zuhud dengan warok itu tinggi mana? Zuhud dengan warok lebih tinggi mana? Zuhud. Jadi zuhud di atasnya warok. Baik. Apa bedanya zuhud dengan warok? Apa bedanya zuhud dengan warok? Warok tinggal dilakukan karena untuk sesuatu yang tidak merugikan dia, artinya hanya sebatas dunia. Tapi kalau zuhud dia berpikir untuk di akhirat nanti dia akan dibalas. Kalau warok dia tinggalkan karena takut nasibnya di akhirat. Kalau zuhud kurang lebih seperti itu. Baik. Apa bedanya zuhud dan warok? Nah, zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah, dapat hadiah. Zuhud, ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang perbedaan zuhud dan warok. Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Sedangkan warok tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Prinsip warok itu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan bagimu, beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Itu prinsip warok. Sedangkan prinsip zuhud adalah ini berpahala atau tidak. Kalau tidak ada hasil pahalanya, ditinggalkan. Maka orang yang zuhud semua kehidupannya bermanfaat. Ini zuhud kaitannya dengan ketika orang itu bersikap. Tapi interaksi zuhud terhadap harta, kata kuncinya tadi, seorang hamba dia tidak mencintai harta yang dia miliki, sehingga hanya ada di tangan, tidak sampai di hati. Baik, kita sudah selesai berkaitan dengan masalah bangga dengan dunia. Nah, orang kalau bisa zuhud, maka dia tidak akan bangga terhadap dunia. Selanjutnya kita beralih mengkondisikan batin yang keempat. Bagaimana interaksi seorang mukmin terhadap dunia dan bagaimana caranya dia mengkondisikan batin ketika dia berinteraksi dengan dunia. Yang keempat adalah berbicara tentang prestasi yang bisa dicapai oleh mereka yang memiliki kelebihan. Prestasi yang bisa dicapai oleh mereka yang memiliki kelebihan. Ada banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada banyak potensi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Namun perlu Anda bedakan dua hal ini. Ada potensi, ada prestasi. Ada potensi, ada prestasi. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana, Pak? Apa beda potensi dan prestasi? Nah, kalau potensi kemampuan yang belum terbukti. Kalau prestasi yang sudah terwujud dalam kenyataan. Masya Allah, dapat hadiah. Baik.
Coba Bapak bandingkan ini ya. Bapak pilih mana? Pinter tapi miskin, kaya tapi bodoh. Pilih mana, Pak? Hah? Anda lebih pilih mana? Pinter tapi miskin, kaya tapi bodoh. Hah? Nggak ada pilihan itu. Pinter tapi miskin. Bapak pilih pinter tapi miskin. Masya Allah. Ada yang lain? Kaya tapi bodoh. Yang penting suka ya, goblok ora apa-apa ya. Masya Allah. Baik. Bapak punya anak perempuan? Punya. Bapak lebih milih mana? Ketika yang melamar itu pinter tapi miskin sekali. Dengan yang kedua orangnya kaya tapi nggak pinter. Pilih yang pinter ya. Miskin nggak apa-apa. Masya Allah. Alhamdulillah. Komitmen ya. Baik. Ada pinter, ada kaya, ada punya jabatan, status sosial. Ini semuanya namanya apa? Prestasi atau potensi? Pinter, kaya, pejabat, punya status sosial, nasab yang bagus. Ini prestasi atau potensi? Namanya apa ini? Prestasi. Pinter itu prestasi. Pripun, Pak? Pinter itu potensi atau prestasi? Potensi. Kalau kaya? Prestasi atau potensi? Berpotensi kaya. Ya? Kalau kaya? Prestasi. Pinter potensi, kaya prestasi. Berarti tujuannya pinter men kaya gitu. Ini semuanya potensi, Pak. Kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang. Ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah unggul dari sisi kemampuan akalnya, dia pinter. Walaupun tidak semua orang pinter kaya. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keunggulan dari sisi harta, dia kaya. Ada yang diberi oleh Allah jabatan, ada yang diberi oleh Allah nasab yang baik. Ini semuanya potensi. Terus prestasi yang di mana, Pak? Bentuknya itu, Pak. Yang kayak apa prestasi itu? Ketika potensi ini hanya untuk kepentingan pribadi, nggak ada nilai prestasinya. Prestasi seorang hamba adalah ketika dia bisa bermanfaat bagi yang lain. Maka kemanfaatan itulah yang disebut dengan prestasi. Sehingga prestasi seorang hamba ketika dia bisa memberi manfaat bagi yang lain. Makanya Nabi SAW pernah membuat permisalan. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Yang terbaik di dalam Islam adalah yang terbaik di masa jahiliyah idza faquhu, apabila dia paham agama. Maksudnya gimana? Ada banyak sekali potensi yang dimiliki oleh manusia walaupun dia belum muslim. Ada orang yang misalnya punya potensi pemberani, nasabnya bagus. Kemudian apa lagi? Orangnya gagah fisiknya, orangnya pinter, orangnya ini semuanya adalah potensi. Tapi potensi ini semuanya tidak akan ada nilainya kalau dia tidak semangat untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga orang pinter tapi pinternya untuk dirinya sendiri, itu kira-kira berprestasi atau cuma punya potensi? Potensi, tapi dia tidak berprestasi. Orang kaya tapi hanya kekayaannya untuk kepentingan dirinya, ini potensi atau prestasi? Dia punya potensi tapi dia tidak berprestasi. Pejabat tapi hanya memikirkan kepentingan pribadinya, apa namanya?
Dia punya potensi tapi tidak berprestasi dan seterusnya. Orang ganteng tapi gantengnya hanya untuk kepentingan dirinya. Apa itu? Tidak berpotensi, tidak berprestasi. Oh, dia punya potensi. Fisiknya bagus, itu potensi enggak? Potensi. Tapi mungkin dia tidak punya prestasi. Jadi antara kaya sama ganteng, Bapak pilih mana, Pak? Kalau ada dua lelaki yang melamar, yang satu kaya tapi wajahnya di bawah rata-rata, yang satu ganteng tapi hartanya di bawah rata-rata, pilih mana? Karena Anda memandang dari sisi potensi, ya. Potensi apa yang lebih menarik bagi Anda, itulah yang akan Anda pilih. Baik. Jadi kalau hanya sebatas punya potensi, ini belum tentu jadi prestasi. Perwujudan prestasi itu adalah ketika seorang mukmin dia bisa memberikan potensinya untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu disebutkan dalam hadis, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Maka ukuran kita terhadap potensi yang kita miliki, apakah itu akan jadi prestasi ataukah tidak, dikembalikan sejauh mana kau bisa memberikan manfaat bagi umat dengan potensi yang kau punya. Karena itulah Bapak Ibu dan bukan Allah, para sahabat menjadi manusia yang berprestasi ketika mereka memegang harta. Sebab ketika mereka membawa harta, semangat yang mereka punya adalah bagaimana harta itu bermanfaat. Makanya mereka ketika menderma itu gak hitungan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya azm, tekad yang kuat. Kali ini akan aku kalahkan Abu Bakar. Datang membawa hartanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya apa? Ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawab Umar? Mithlahu, semisal dengan ini. Semisal dengan ini. Berarti beliau menderma berapa? Setengahnya. Datang Abu Bakar membawa hartanya dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Sudah saya ambil semuanya ya Rasulullah. Tidak ada yang saya simpan, semuanya saya serahkan kepada Anda. Apa kata Umar? Selamanya aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Baik. Ada pelajaran berkaitan dengan masalah nilai ketika orang itu menderma. Coba Bapak bandingkan ya. Mana yang sedekahnya lebih banyak di antara dua orang ini? Si A pendapatan per bulan 10 juta, sedekah 1 juta. Ya. Si B pendapatan per bulan 5 juta, dia sedekah 1 juta. Oh, salah ini ya, contohnya salah. Si B pendapatan per bulan 5 juta, dia sedekah 500 ribu. Mana yang sedekahnya lebih banyak? Hah? Si A pendapatannya 10 juta, sedekah 1 juta. Si B pendapatan 5 juta, sedekah 500 ribu. Mana yang sedekahnya lebih banyak? Hah? B, A, atau sama? Hah? Pilihan jawabannya A, B, C, sama, D, aku nggak ikutan. Anda pilih mana? Hah? Sama kan ya? Sama-sama 10%. Nominalnya memang beda, prosentasenya sama. Baik, Anda lihat Umar dan Abu Bakar, Nabi SAW tidak lihat nominal, tapi yang beliau lihat apa? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu.
Sehingga matematika sedekah itu tidak dilihat dari nominal yang dikeluarkan. Si A tabungannya 1 miliar, sedekah 10 juta. Si B tabungannya 10 juta, sedekah 1 juta. Banyak mana? Hah? Banyak B. Si A tabungannya 10 miliar, sedekah dia 10 juta. Berapa persen itu? 1%. Si B tabungannya 10 juta, sedekah dia 1 juta. 10%. Lebih gede mana? B. Maka yang namanya sedekah itu tidak melihat nominal, tapi yang dilihat adalah perbandingan antara yang kau keluarkan dengan apa yang kau simpan. Gitu ya? Baik. Dari sinilah Anda bisa ngukur sahabat itu kalau sedekah nggak hitungan. Sehingga ada yang sampai wakaf kebun Bairuha yang demikian mahal. Kemudian ada yang membawa seluruh hartanya kepada Nabi SAW. Dan imamnya adalah Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau sudah ngasih nggak pakai hitungan. Makanya Rasulullah SAW pernah ngasih 100 ekor onta, kambing 1 lembah. Sampai ada salah satu kepala suku yang pulang ke sukunya. Kemudian dia sampaikan kepada masyarakatnya, ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Muhammad itu ngasih sesuatu yang menunjukkan kalau dia nggak takut miskin. Memberi tanpa takut miskin. Karena mereka selalu berpikir kemanfaatan. Bukan berpikir yang penting saya mengumpulkan, tapi lebih berpikir ini bermanfaat atau tidak. Nah, disitulah ukuran prestasi seorang hamba ketika berinteraksi dengan dunia. Baik. Maka para sahabat adalah manusia yang paling rajin ketika wakaf. Dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia punya wakaf. Sehingga semua sahabat itu pernah wakaf. Kalau kita kan jarang, Pak ya. Amal wakaf itu masih bisa dihitung jari dibandingkan dengan wakafnya para sahabat. Mereka punya kebun diwakafkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menyebutkan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya harta yang lebih aku cintai dan lebih bernilai dibandingkan kebun yang ada di Khaybar." Oleh Umar diwakafkan. Karena mereka selalu berpikir kemanfaatan. Walhamdulillah. Baik. Bisa disimpulkan, sebutkan 4 interaksi ideal mukmin dengan dunia. Rangkuman kajian tadi malam dan pagi ini. Apa saja yang perlu dikondisikan di hati seorang mukmin terhadap dunianya? Angkat tangan dulu. Yang pertama apa? Baik, Bapak. Yang pertama, tidak mencintai dunia. Yang kedua, dapat 1 ya. Alhamdulillah, dapat 1 itu ini dikurangi 1/4. Masya Allah. Ditambahi 1 lagi Pak, biar dapat setengahnya. Tidak mencintai dunia. Yang kedua, berpikir gitu, sama, tidak mencintai, tidak dimasukkan dalam hati. Zuhud itu turunannya. Selalu berpikir apa? Selalu berpikir kemanfaatan di akhirat. Masya Allah, baik. Udah. Boleh 2 lagi? Yang tadi malam ikut nggak Pak? Saya tidak ikut. Alhamdulillah. Ini uzur syar'i ya? Baik. Bisa diulang 4. Baik, silakan. 1. Gimana Pak? Menyadari bahwa aktivitas dunia itu ada konsekuensi, mempunyai konsekuensi di akhirat.
Konsekuensinya apa? Akan dipertanggungjawabkan, dihisab. Yang kedua, keyakinan bahwasanya Allah telah menetapkan rizki bagi setiap makhluk. Apa pengaruhnya kalau orang punya keyakinan ini? Dia tidak akan takut kehilangan jatah rizki, lebih bertawakal ketika mencari dunia. Baik, yang ketiga, tidak bangga dengan dunia. Kata kuncinya apa tadi? Zuhud katanya. Prinsip zuhud apa tadi, Pak? Tidak memasukkan dunia ke dalam hati, sehingga hanya di tangan. Satu lagi yang keempat, bukan itu. Selalu berpikir kemanfaatan, sehingga harta yang dia miliki dia selalu pikirkan kira-kira ini bermanfaat bagi saya atau tidak. Walhamdulillah. Baik. Mau buku atau tisu? Buku, Pak. Buku. Ini? Oh, kurang. Sama ini. Masya Allah, dapat 2. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Sekarang sudah 5:30. Selanjutnya gimana? Tanya jawab. Baik, silakan. Ada yang tanya? Tidak ada. Alhamdulillah, kita tutup. Dengan zuhud. Masya Allah. Baik. Jadi zuhud itu intinya apa tadi, Pak? Amal batin ya. Mengkondisikan hati agar tidak mencintai dunia. Sehingga orang yang zuhud itu kerja atau tidak, Pak? Kerja. Orang yang zuhud boleh nggak dia bisnis untuk kaya? Boleh. Sehingga orang yang zuhud dia boleh saja ngumpulin harta, dia boleh saja mengambil harta sebanyak-banyaknya, tapi harta yang dia kumpulin, yang dia miliki sama sekali tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Dia mungkin punya 5 perusahaan, 1 perusahaan kebakaran, satunya disita negara, satunya kolab, satunya diambil orang, tinggal 1. Bagi dia santai saja. Gak ada bedanya antara hartanya bertambah maupun hartanya berkurang. Kalau orang bisa seperti ini, berarti dia telah zuhud. Apalagi ketika orang zuhud itu mengumpulkan harta dan berpikir kemanfaatan. Saya melakukan seperti ini biar nanti bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Saya lakukan seperti ini biar nanti bisa menampung kaum muslimin yang butuh pekerjaan. Sehingga ada orang yang secara sengaja dia membuka perusahaan bukan karena masalah kebutuhan. Sakjane aku ya wis cukup, Mas. Sebenarnya saya itu sudah cukup. Tapi saya ingin membuka cabang, tujuannya cuma 1. Agar apa tadi? Ada kaum muslimin yang bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan sebagian di antara mereka hasil dari perusahaan cabang tadi dia nggak ngambil. Ya sudahlah, diputar lagi untuk buka perusahaan baru. Nanti kalau ada yang berminat masuk kerja di situ, biar bisa kita tampung. Apalagi Masya Allah, di Kediri baru ada ribuan PHK. Itu di Kediri atau di mana? Hah? Di Kediri ya, Masya Allah. Lah itu solusinya apa, Pak? Ya kita buka gudang yang baru agar bisa menampung orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Jadi
dia bisa jadi mengumpulkan harta, tapi tujuannya apa? Dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Ada sebuah riwayat ya, dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, beliau itu menulis buku judulnya Zuhud. Beliau menulis buku judulnya Az-Zuhud. Ulama yang menulis buku dengan judul Zuhud itu banyak. Imam Ahmad punya, Abdullah bin Mubarak juga punya. Nah, suatu ketika Fudail bin Iyad, beliau tanya sama Abdullah bin Mubarak, kamu memotivasi orang untuk hidup zuhud, sampai kamu nulis buku tentang zuhud, tapi kau sendiri aktivitasnya berdagang, kau sendiri aktivitasnya mencari harta. Kemudian apa kata Abdullah? Beliau menyampaikan, aku lakukan ini tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi aku lakukan ini agar aku bisa mencukupi para tullabul ilmi dan para ulama, agar mereka tidak sibuk mencari dunia, sehingga aku bisa cukupi kebutuhan nafkahnya. Mendengar alasan ini, Fudail kemudian memberikan pujian kepada Abdullah bin Mubarak. Laits bin Sa'ad, salah satu di antara ulama ahli hadis di kota Mesir, dan beliau sezaman dengan Imam Malik. Berapa pendapatan Laits bin Sa'ad? Tolong buka kalkulator. Buka kalkulator ya. Yang kalkulatornya bisa menampung banyak angka, tidak error ya. Nah, persiapan. Pendapatan Laits bin Sa'ad 20.000 dinar. 20.000 dinar per tahun. Ya? Bagi 12 berapa? 20.000 bagi 12. 1667. Ya. Kalikan 4/4 gram emas. Kalikan 4,25. Berapa jadinya? 7.083, 7 kilogram emas. Ya? Pendapatan Laits bin Sa'ad 7 kilogram emas per bulan. Baik, pendapatan, omset. Omset beliau 7 kilogram emas per bulan. Berarti berapa miliar itu? Kalikan 2,6. Error. Oh, punya beliau error. 18 M. Beliau punya pendapatan per bulan 18 M. Tapi kata beliau, ma wajabat alayya zakatun qat. Aku tidak kena kewajiban zakat sama sekali. Kok bisa Pak tidak kena kewajiban zakat sama sekali? Karena beliau rahimahullah dalam waktu setahun sedekahnya banyak sekali sampai hartanya di bawah nisab sebelum sampai tutup haul. Sehingga ketika hartanya sudah di bawah nisab, padahal nisab harta berapa sekarang Pak? Dari 18 M tadi ya per bulan, nisabnya untuk saat ini 180 juta. Habis disedekahkan kepada orang lain. Ada seorang dai yang datang ke rumah beliau, kemudian dikasih oleh Imam Laits bin Sa'ad 4 kilogram emas. Ini kau bawa. Sin bihadza al-hikmah alladzi qad atakallahu biha. Gunakan ini sebagai biaya untuk nafkah dirimu dan sebarkan hikmah yang telah Allah berikan kepadamu. Subhanallah. Ada enggak dermawan di zaman kita yang ngasih hadiah kepada orang lain 4 kilo emas? Ya? Masuk muri nanti. Bagaimana hukumnya menerima souvenir dari acara, misalnya workshop di suatu instansi yang mana pemateri dari bank dan ternyata souvenir tersebut dari bank, namun isi workshop bukan promosi kampanye bank, penggunaan bank. Wallahu ta'ala alam. Ini masuk dalam pembahasan tentang hukum menerima hadiah dari orang yang punya pendapatan riba. Dan ulama beda pendapat antara satu menilai haram,
2 makruh, 3 mubah. Ada sebuah fatwa yang pernah dinukil oleh beberapa ulama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi saya belum menemukan teks aslinya. Cuman saya pernah mendengar dari Syekh Muhammad Al-Khamis tentang nukilan ini. Jadi beliau mengatakan ketika ada orang yang punya pendapatan riba, kemudian dia memberi hadiah kepada temannya, boleh nggak saya terima? Kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana, lakal hanna wa alaihi al ana. Kau berhak mendapatkan hadiah itu dan dia yang nanggung dosanya. Sehingga orang yang menerima hadiah dari masyarakat atau dari orang lain yang pendapatannya haram, dia tidak nanggung dosa. Tapi yang nanggung dosa adalah orang itu. Wallahu a'lam. Nah, sebentar. Gimana? Sebanyak manusia dilahirkan sangat mencintai dunia. Bapak termasuk. Berarti waktu bayi sudah mencintai dunia. Ya. Tiap-tiap cara-caranya agar bisa zuhud. Baik. Kepikiran. Kalau Bapak pengen tahu kiatnya, Bapak setel ulang kajian ini dari pagi tadi. Nah, yang kita bahas kan itu, Pak. Tadi ada satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, gimana? Tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Itu intinya. Nah, untuk bisa membuat suasana seperti itu, bolehlah dunia itu dibutuhkan tapi tidak dicintai. Ada teman kerja di bank, titip sedekah beras untuk santri pondok. Ini halal apa haram? Nah, kembali ke tadi. Kalau kita mengambil pendapat bahwa menerima hadiah dari orang yang pendapatannya haram hukumnya boleh, maka tidak masalah ketika orang yang kerja di bank tadi kemudian mensedekahkan sebagian hartanya untuk beras di pondok. Wallahu a'lam. Boleh? Oh, masya Allah. Hibah kepada anak. Baik. Baik. Lebih afdal mana, hibah atau dibiarkan saja jadi waris? Kalau hibah itu amalan orang hidup. Sebab hibah itu diberikan saat apa? Pemiliknya masih hidup. Sehingga kalau Bapak menghibahkan harta Bapak, maka jadi amalan Bapak. Jadi amalan, karena hibah termasuk di antara amal. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, berikanlah hadiah, lakukanlah saling memberi hadiah, tahabu, agar kalian bisa saling mencintai. Karena itu hibah bernilai pahala. Tapi kalau warisan itu di luar amal. Karena apa? Kita sudah meninggal.
Sehingga karena kita sudah meninggal, maka harta yang berpindah ke orang lain di luar kehendak kita, itulah warisan. Kita tidak dapat pahalanya, sebab warisan itu bukan amal. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Menyambung tadi pertanyaan kembali, menerimanya itu haruskah kita berterima kasih? Yang kedua, kalau kita masuk doanya kaki kanan dulu atau kaki kiri? Masya Allah. Yang ketiga, orang menyewa bukan orang lain tanpa ada perjanjian. Orang menyewa Toko atau kemudian disebutkan oper kontrak. disewakan tanpa izin atau koordinasi sama rumah. Baik. Yang pertama, kalau kita menerima hibah dari karyawan bank atau orang yang pendapatannya haram, perlu nggak kita berterima kasih? Berterima kasih kalau dilihat dari sisi kita mendapatkan kebaikan, terlepas dari sumber harta yang dia miliki, itu disyariatkan. Karena saat kita menerima itu berarti kita mendapatkan apa? Kebaikan. Kebaikan bisa bentuknya materi, bisa bentuknya saran dan nasihat, bisa bentuknya layanan dan seterusnya. Intinya saya mendapatkan kemanfaatan tertentu, kebaikan tertentu. Maka berterima kasih dalam hal ini disyariatkan. Sebab bagian dari bentuk mensyukuri Allah adalah pandai bersyukur kepada makhluk. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada sesama masyarakat. Tapi kalau dilihat dari sumbernya, apakah kita bisa pastikan ini akan diterima oleh Allah? Wallahu alam. Itu di luar kemampuan manusia. Yang kedua, masuk bank itu mana yang didahulukan? Kaki kiri dulu atau tangan kanan dulu? Masuk bank itu mana yang didahulukan? Kaki kiri dulu atau tangan kanan dulu? Coba. Kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Tangan kiri dulu, Masya Allah. Tangan kiri dulu kan berarti kaki kanan dulu. Orang kalau jalan gimana? Kebalik ya. Kaki kiri, tangannya kanan. Yang benar? Tangan kanan. Kakinya kiri dulu, bukan tangannya ya. Baik, masuk bank kaki kiri atau kaki kanan? Hah? Bebas. Tidak ada dalil khusus. Baik, begini. Nabi SAW pernah nggak Pak masuk ke wilayah yang isinya maksiat? Daerah yang isinya maksiat. Apakah beliau pernah memasuki itu? Pernah. Di mana? Di Ka'bah. Jadi Masjidil Haram ketika itu penuh dengan berhala. Ya tapi kan itu masjid Pak. Sehingga kalau itu masjid walaupun disalahgunakan ya tetap masjid. Cuman ketika itu aneka praktek kesyirikan ada di sana. Walaupun kita tidak tahu kaki mana yang dipakai Nabi SAW ketika masuk ke dalam wilayah yang di situ banyak berhala. Kita tidak tahu. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah melintas ke daerah Hijr. Hijr itu di mana? Tempatnya umatnya Nabi Saleh yang dibinasakan oleh Allah. Dan beliau meminta kepada para sahabat, jangan lama-lama. Kemudian percepat perjalanan, jangan ngambil air di sini. Apakah saat beliau masuk wilayah Hijr itu kaki kanan atau kaki kiri dulu? Wallahu a'lam, enggak ada keterangan. Maka yang tidak ada keterangan seperti ini kita bisa katakan ya kami tidak punya dalil tentang itu. Menyebut kiri dulu ataupun kanan dulu ini tentu butuh dalil. Pasar
Apa yang disampaikan Nabi SAW tentang pasar? Tempat yang buruk, tempat kumpulnya setan dan seterusnya. Masuk pasar kaki diri dulu atau kaki kanan dulu? Tidak ada keterangan. Nah, kalau tidak ada keterangan, ya kita kembalikan kepada apa? Hukum asalnya mau kanan maupun kiri tidak ada keterangan, tidak ada aturan sehingga mau kanan mau kiri silahkan. Sekarang yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Doa masuk bank. Apa doa masuk bank? Apa doa masuk bank? Wallahu alam, saya tidak tahu. Boleh nggak Pak saya berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh? Kalau Anda merasa takut dengan gangguan maksiat yang ada di situ, silakan berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari maksiat. Nah, sewa disewakan. Pertama, jika tidak ada kesepakatan atau jika ada kesepakatan, misalnya pemilik rumah mensyaratkan yang nyewa bapak ya, jangan disewakan ke orang lain. Berarti Anda tidak boleh menyewakan ke orang lain. Yang kedua, jika tidak ada kesepakatan seperti ini, boleh nggak kita sewakan ke orang lain? Wallahu alam, yang benar boleh selama tidak melebihi dari waktu sewa. Sehingga misalnya bapak sewa selama 2 tahun, disewakan ke orang lain jangan 2,5 tahun. Nanti melebihi waktu, sehingga Anda sewakan ke orang lain bisa jadi kurang dari 2 tahun. Karena tidak boleh melebihi waktu tadi. Kalau melebihi waktu, ini pelanggaran. Dan banyak sekali travel ya, nyewa hotel di Mekah atau di Madinah lalu disewakan ke jamaah. Sehingga travel mendapatkan keuntungan dari margin ya, selisih harga saat dia kulak untuk sewa hotel, kemudian dia sewakan kepada jamaah. Wallahu a'lam. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait sedekah. Jadi saya bersedekah dengan teman, itu saja si Fulan. Itu menurut saya perjanjian di awal sudah salah. Dalam arti kesepakatan yang berhasil kita sepakati. Misalkan 50. Tapi saya tidak mengira karena usaha teman saya itu tadinya itu saya memang sukses. Saya nggak bayangkan kalau suatu cara bangkrut bagaimana. Saya tidak pernah membayangkan, jadi nggak pernah disepakati di awal bangkrut itu bagi ganti ruginya bagaimana. Itu tidak kita omongkan saya dengan teman saya itu. Nah, qadarullah 1 tahun 2 tahun itu jalan apa? Berhasil lancar. Tahun ketiga bangkrut. Setelah bangkrut saya berusaha menghindar. Maksud saya ini mau saya temui hitungin piye. Hitungannya gimana? Biayanya ini apa ditanggung 50, aku nanggung kerugian 50%, teman saya 0%, ini enggak ada ini Pak. Saya berusaha nemuin apa ya, belum ketemu dan Yeah. apa yang harus saya lakukan? Masya Allah. Jadi dia ketakutan dengan bapak ya. Apa yang perlu dilakukan? Tenangkan dulu dia biar nggak takut sama bapak. Baik, coba kita bahas sebentar saja ini. Sudah mau masuk jam 6. Kalau Anda mau melakukan akad kerjasama dengan orang lain, apapun itu, mau mudharabah, mau musyarakah, atau apapun akad kerjasama, tolong detailkan di bagian resiko. Kalau bagian enak-enak nggak detail nggak masalah. Tapi kalau yang nggak enak itu kalau nggak detail ini potensi sengketa. Sehingga saya kalau diminta untuk membuatkan draft akad, bagian resiko yang saya fokuskan.
Resikonya apa saja? 1, 2, 3. Ada beberapa potensi resiko. Nah, setelah diketahui potensi resiko, mitigasinya. Mitigasi resikonya gimana? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan kalau ada resiko-resiko kayak gini? Terus bagaimana cara berbagi resiko dan seterusnya. Detail di bagian itu lebih penting daripada detail bagian untung. Karena di bagian resiko inilah yang paling kuat pemicu terjadinya sengketa. Pemicu paling kuat terjadinya sengketa. Makanya kalau bisa di bagian resiko buat lebih detail. Selanjutnya, jika sudah terjadi sementara detailnya tidak ada dalam kesepakatan di awal, lalu apa yang harus dilakukan? Bisa dibuat kesepakatan di belakang. Bisa dibuat kesepakatan di belakang. Selama Anda dan teman Anda saling ridho, selesai. Sudah ya, ridho ya, kita bagi sekian, dah masing-masing nanggung sekian, kita bayar yang kurang, masih ada utang di sini kita tutupi, selesai. Wes, selesai, rampung, salaman. Alhamdulillah, selesai. Yang penting dia sudah ridho, kita sudah ridho, selesai. Sehingga tidak perlu dibawa sampai hari kiamat. Tapi kalau masih tegang karena bisnis gagal, kemudian antara satu dengan yang lain masih ada suasana tegang, jadi tidak akur, tidak akrab, banyak masalah turunan, mungkin bisa jadi akan lanjut di akhirat. Sehingga nanti saling nuntut ketika di yaumil kiamat. Makanya kalau mau akad kerjasama, selesaikan di dunia dan buat perjanjian yang detail. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari potensi sengketa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.